Oke. Nah, ini sumber bacaan yang saya pakai. Maaf, tidak ada sumber bacaan yang berbahasa Indonesia. Kierkegaard ini mbahnya desain eksperimen. Dia memang yang mula-mula menyusun buku. Dan buku saya termasuk yang sudah agak lama. Pasti ada yang baru, tetapi di desain eksperimen nggak banyak perubahan. Oke. Dan selain itu juga ada buku yang kaitannya dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif ini yang ini bentuknya merupakan penelitian untuk bidang-bidang ilmu sosial termasuk pendidikan. Nah, yang terakhir ini yang khusus untuk penelitian kualitatif. Ini ada berbagai jenis penelitian kualitatif. Ini juga sangat lengkap. Dan ini relevannya nanti dengan studi kasus, tapi studi kasus akan tidak kita bahas hari ini. Oke. Nah, di dalam penelitian sosial termasuk di bidang pendidikan, maka kita sudah mengenal penelitian ex post facto, kayak survei, observasi, data sekunder, yang datanya kita peroleh pada saat ini. Jadi kita tugas peneliti adalah mengungkap data itu dengan menggunakan instrumen, apakah itu angket, apakah itu pertemuan wawancara, apakah itu checklist untuk observasi, ya itu datanya ada sekarang. Nah, berbeda dengan ini eksperimen itu data yang baru kita peroleh setelah kita melakukan perlakuan eksperimen. Dan sebenarnya kalau kita ingin meneliti tentang peranan dari suatu variabel untuk menjadi penyebab dari satu variabel tertentu, maka sebenarnya penelitian eksperimen yang paling tepat. Kenapa? Kan di penelitian survei kita tidak bisa mengontrol variabel-variabel lain yang berkaitan. Misalnya, Anda meneliti tentang pengaruh metode pembelajaran dan IQ peserta didik terhadap hasil belajar. Jadi ada dua independen variabel. Satu adalah metode pembelajaran, yang kedua adalah IQ. Nah, cuma kita tahu di dalam hasil belajar itu tidak hanya dipengaruhi dua variabel itu. Ya, ada pengaruh yang lain, misal kualifikasi guru. Tapi kan tidak kita teliti, jadi kita tidak pernah tahu, dan itu bisa mengakibatkan meningkatnya hasil belajar. Alat pelajaran yang dipakai, tersediaan buku atau tidak. Ya. Kemudian suasana ruang belajar, kan banyak yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Oleh karena itu di dalam rumus regresi, ya, selain X1 dan X2, kita ada yang namanya error. Error itu adalah kemungkinan kekeliruan karena ada pengaruh variabel yang lain yang tidak kita teliti dalam penelitian. Itu kelemahannya kalau kita menggunakan survei untuk menguji hubungan sebab akibat dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, eksperimen adalah satu metode yang dapat mengatasi ini. Jadi kalau kita ingin misalnya pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar, maka di dalam eksperimen kita bisa mengendalikan bukunya, kita bisa mengendalikan pengaruh gurunya, kompetensi gurunya, kita bisa mengendalikan variabel-variabel yang lain yang mungkin akan mempengaruhi hasil belajar, sehingga hasil analisis kita, waktu kita menetapkan atau menguji pengaruh independen tentang metode pembelajaran tadi, maka yang lain-lainnya dapat dikontrol. Nah, itulah
hebatnya eksperimen dibanding dengan survei. Kita dapat mengontrol variabel yang lain. Oleh karena itu, di dalam eksperimen, kondisi variabel yang akan diteliti tadi dalam pengendalian penelitian, kita mengendalikan baik yang akan variabel yang akan kita teliti, yaitu independent variabel yang kita teliti yang memberikan pengaruh terhadap dependent variabel, tetapi juga variabel yang lain kita kendalikan. Kesalahan yang terbesar yang masih ada di dalam beberapa tesis adalah proses pengendalian variabel yang lain itu tidak dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hasilnya juga tidak bisa murni bahwa itu pengaruh metode pembelajaran. Nah, oleh karena itu dalam kuliah ini saya akan menekankan bagaimana kita melakukan eksperimen dengan kehati-hatian supaya kita bisa mengendalikan variabel lain yang mempengaruhi tadi, sehingga hasil eksperimen kita itu betul-betul murni karena dari satu variabel yang kita eksperimenkan. Oke. Nah, oleh karena itu ada beberapa istilah yang di dalam survei tidak ada. Dalam survei Anda mengenal independent variable, Anda mengenal dependent variable. Dalam eksperimen kita ada satu, yaitu tambahan, yaitu variabel terkontrol. Variabel terkontrol yang dalam survei tidak ada. Ya. Tapi juga apa yang dapat kita kontrol juga ada batasnya. Masih ada lagi variabel yang tidak terkontrol. Tapi yang paling banyak yang akan mempengaruhi kita bisa lakukan dengan terkontrol ini. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara mengontrol variabel yang mungkin mempengaruhi tadi. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, ciri yang kedua, karena ada eksperimen sama dengan percobaan, uji coba, maka yang harus ada variabel yang kita eksperimenkan. Jadi salah satu independent variable atau mungkin lebih dari satu independent variable itu menjadi variabel yang dieksperimenkan. Ciri yang ketiga, kalau di dalam survei kita hanya mengenal ada satu sampel. Populasi, lalu diambil sampelnya, satu. Dalam eksperimen kita mengenal ada dua sampel, dua kelompok. Yaitu satu kelompok eksperimen dan yang satu kelompok non-eksperimen, yaitu kelompok kontrol. Jadi kelompok yang diberi variabel eksperimen dan kelompok yang tidak diberi variabel eksperimen. Itu yang disebut dengan variabel kontrol atau non-eksperimen. Ciri yang berikutnya adalah randomisasi atau matching. Jadi untuk menjaga supaya variabel yang lain yang kemudian berpengaruh tadi dapat kita kontrol, tidak ikut mempengaruhi, maka ada dua strateginya. Yang pertama melakukan randomisasi, memilih sampel secara random. Dan yang kedua kita matching, memilih sampel dengan tujuan tidak random, tapi tujuan untuk menyepadankan. Matching itu penyepadanan, menyepadankan. Ya. Apa yang disepadankan yaitu variabel yang ada di kelompok kontrol dan variabel yang ada di kelompok eksperimen disepadankan. Nah ini juga yang jarang dilakukan di dalam tesis-tesis eksperimen kita. Makanya ini akan saya bahas lebih banyak. Kemudian yang ciri yang berikutnya ada model bisa. Dan sekarang Anda mengenal ada desain, ada model. Jadi desain eksperimen ada beberapa model. Oleh karena itu, kalau Anda menggunakan desain eksperimen harus menyebut, oke, desain eksperimen, tapi modelnya yang mana? Modelnya yang mana? Oke. Lalu ciri yang terakhir adalah untuk menguji hipotesisnya adalah menguji dengan hipotesis perbedaan. Jadi ada perbedaan antara variabel yang pengaruh variabel yang dieksperimenkan dengan variabel yang tidak dieksperimenkan tadi. Itu yang dipakai. Sedangkan kalau di
di survei untuk melihat pengaruhnya adalah dengan menguji dengan menggunakan teknik analisis regresi. Nah, kalau di sini teknik statistik yang cocok untuk menguji adalah uji T. Bagi uji T itu cocok kalau hanya ada dua yang akan dibandingkan, kelompok eksperimen dan kelompok non-eksperimen. Tapi kadang-kadang kita membandingkan lebih dari dua, kelompoknya mungkin ada 3, atau variabelnya lebih dari 1, yang variabel eksperimennya lebih dari 1, maka kita menggunakan analisis varian, ANOVA. Jadi bisa kita menggunakan tes untuk membandingkan hanya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, tapi kalau kelompoknya lebih, kita lebih dari 2 yang akan dibandingkan, kita menggunakan ANOVA. Ini ciri-ciri dari desain eksperimen. Mari kita lihat berikutnya. Apa sih tujuan penelitian eksperimen itu? Tujuannya untuk menguji ada pengaruh atau tidak antara dependent variable dengan independent dengan cara menguji cobakan variabel yang dieksperimenkan. Jadi ini yang sering juga disebut dengan perlakuan, memberikan perlakuan dari satu variabel yang dieksperimenkan. Kemudian uji coba tersebut dilakukan pada satu atau kelompok sampel dari suatu populasi. Pastikan tadi ada 2 kelompok tadi. Nah, kemudian kelompok sampel tadi diambil secara acak, tadi yang randomisasi, atau ditimbang, matching, atau dipasangkan, atau disetarakan. Jadi nanti ini akan kita bahas. Ada yang randomisasi secara acak, atau ditimbang dengan cara ditimbang bobotnya supaya sama, atau dipasangkan, ini yang disebut dengan pairing, ya. Kemudian atau disetarakan. Ya, setarakan mirip dengan yang seimbang tadi. Nah, variabel yang diuji cobakan tidak hanya 1, bisa lebih dari 1. Bahkan kita bisa juga mencari interaksi keduanya. Misal, yang diuji cobakan selain metode pembelajaran, juga pemberian buku pelajaran. Nah, pada waktu diuji cobakan berarti ada kelompok yang dikasih metode pembelajaran tidak pakai buku pelajaran, tapi adalah metode pembelajaran dengan buku pelajaran, dan metode yang lain yang tidak juga menggunakan buku pembelajaran. Jadi ada 3 kelompok nanti yang akan diteliti dalam seperti ini. Nah, di analisis, interaksi itu hanya dapat dilakukan di analisis. Di analisis kita bisa melihat interaksi antara variabel yang diuji cobakan tadi. Apakah pengaruhnya sendiri-sendiri, atau ada pengaruh interaksi dengan adanya 2 variabel tadi. Nah, kunci utamanya apa? Adalah adanya pengendalian tadi terhadap variabel yang lain. Ya. Namun demikian kita sadar, di dalam dunia pendidikan, maka menjadi objek adalah siswa. Nah, siswa itu itu adalah manusia yang hidup, yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Anda tidak bisa mengendalikan IQ siswa, kan? Anda tidak mengendalikan orang tua siswa, nggak bisa. Oh, kamu orang tuanya yang dari orang kaya aja, kan nggak bisa. Oleh karena itu, eksperimen di dalam dunia pendidikan, eksperimennya tidak penuh, tidak 100%. Yang 100% eksperimen apabila eksperimen dilakukan di laboratorium. Nah, sekolah kita bukan sebagai laboratorium. Oleh karena itu, eksperimen di dunia pendidikan disebut kuasi eksperimen. Eksperimen yang tidak murni. Jadi setengah-setengah. Nah, eksperimen itu ada 2 jenis, dilihat dari settingnya, dan dari segi jenisnya ada 2. Setting itu adalah tempat melakukan eksperimen, 1 di laboratorium, dan 2 di setting sosial. Jadi kalau Anda meneliti pengaruh pupuk terhadap satu tumbuhan, maka Anda dapat lakukan di laboratorium pertanian.
yang suhu udaranya dapat dikendalikan, jumlah air yang diberikan dapat dikendalikan, bahkan jenis bibitnya dapat dikendalikan, jenis bibitnya itu. Anginnya dapat dikendalikan, panasnya dapat dikendalikan. Begitu juga laboratorium kimia sama dapat dilakukan. Nah, pendidikan termasuk di bidang setting sosial. Jadi kita termasuk yang pendidikan termasuk penelitian eksperimen di satu setting sosial. Sekolah, di masyarakat, di lembaga pendidikan, ini. Nah, yang pertama disebut eksperimen murni, pure eksperimen, dan yang kedua disebut eksperimen tidak murni atau kuasi eksperimen. Oke. Jadi ini adalah komponen dalam desain eksperimen. Apa saja yang harus ada? Yang pertama ada treatment. Yang kedua ada pretest, yaitu satu tes sebelum eksperimen. Yang kedua adalah post-test. Yang ketiga ada populasinya, sasaran populasi yang mana. Kemudian ada dua kelompok sampel, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ya, atau kelompok yang penugasan, baik secara random tadi atau secara berpasangan tadi. Waktu mengambil kelompok tadi sudah kita bahas. Ini komponen dalam desain penelitian. Pasti ada variabel terikatnya kan? Namanya dari variabel treatment. Baik. Nah, bagaimana seperti saya jelaskan hari Sabtu kemarin, kita memang punya langkah-langkah umum untuk melakukan penelitian. Tetapi setiap desain itu mempunyai ada kekhususan. Maaf ini terhapus. Ya. Jadi ada sedikit yang berbeda yang harus diikuti di dalam prosedur eksperimen. Ini namanya prosedur melakukan penelitian eksperimen. Pasti setelah dia dilakukan topik, maka Anda menetapkan dulu desain eksperimen apa, tergantung nanti hipotesisnya. Kalau hipotesisnya itu variabel yang dieksperimenkan hanya satu, desainnya berbeda. Kalau di dalam hipotesis yang dieksperimenkan variabelnya lebih dari satu atau dua. Jadi nanti desainnya berbeda. Yang berikutnya lalu menetapkan populasi, lalu menetapkan sampel, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tadi, lalu baru Anda menyusun instrumen dulu. Nah, lalu instrumen itu dipakai, instrumen terhadap apa? Instrumen terhadap variabel yang dieksperimenkan dan variabel yang variabel yang terikat, yang nanti menjadi dependent variabel. Karena kita ingin melihat kan, apakah terjadi peningkatan atau terjadi perbedaan dari variabel yang terikat tadi. Lalu setelah itu melakukan pretest atau post-test. Jadi ada pretest, ada post-test. Jangan lupa dalam eksperimen yang tidak ada di dalam survei adalah kita harus menyusun panduan eksperimen. Bagaimana eksperimen itu akan dilaksanakan. Jadi seperti kalau kita membuat tes, harus ada panduannya. Maka dalam eksperimen kita harus membuat panduan, dan panduan ini waktu melakukan eksperimen harus dibuat secara detail. Jadi misalnya, eksperimen tentang pengaruh metode pembelajaran menggunakan PBL terhadap hasil belajar. Maka harus ada panduan bagaimana PBL itu akan diterapkan. Dimulai dari apa, caranya gimana, penerapannya gimana, bahan yang harus disiapkan apa saja. Lalu dalam proses bagaimana hubungan guru dengan muridnya, itu dituangkan dalam panduan. Baru setelah itu melakukan eksperimen sesuai dengan panduan, mengumpulkan hasil data penelitian, lalu baru dianalisis untuk menyimpulkan ada pengaruh atau tidak dari variabel yang
di eksperimen. Kelemahan dalam tesis yang saya jumpai yang menggunakan eksperimen, panduan ini nggak pernah ada. Jarang yang menyusun panduan. Sehingga tidak dapat dijamin eksperimennya benar atau tidak. Jadi untuk menunjukkan eksperimennya benar atau tidak, langkahnya lengkap atau tidak, maka harus ada panduan melaksanakan eksperimen. Nah, tadi kan di dalam desain eksperimen kan ada model, ada variasinya. Nah, ini adalah variasi model dalam desain eksperimen. Oke. Model yang pertama yang paling sederhana disebut dengan classical design model. Kalau bahasa Indonesianya model rancangan klasik. Yang kedua one shot case study design. Yang ketiga static group comparison design, atau juga sering disebut dengan two group post-test only design. Ada kemudian control group pre-test post-test design. Ada factorial design, factorial interaction design, lalu Solomon for group design. Jadi banyak variasinya. Nah, kembali banyak tesis sudah dia menggunakan desain eksperimen, tetapi tidak menunjuk model mana yang dipakai. Jadi kalau Anda menggunakan eksperimen, harus menunjuk model mana yang dipakai. Pertanyaannya adalah, apa beda model satu dengan model yang lain? Mari kita bahas berikutnya. Classical design, itu desain model yang dilakukan di laboratorium. Ada treatment, berarti ada yang ditreatmentkan, tetapi seluruh kondisi variabel yang bisa mempengaruhi variabel dependent dapat dikontrol. Modelnya berarti ada grup eksperimen satu, kemudian dikasih treatment, kemudian di sini diukur hasil daripada eksperimen ini. Kalau dalam dunia biologi, menanam cabai, kasih bibit di sini, kemudian setelah tumbuh disiram, dikasih pupuk dengan rumus tertentu, pupuknya seperti apa, siramannya seperti apa, lalu dilihat. Misalnya yang mau dilihat adalah pertumbuhannya. Sehari tumbuh berapa sentimeter ke atas. Gitu. Atau bisa juga dilihat bibit, dikasih treatment, dipupuk, dikasih air, disiram, kemudian mungkin dikasih perangsang buah, dikerangsang bunga, hasilnya dilihat setelah 3 atau 4 bulan panennya berapa kilo. Dapat dihitung. Dan ini dapat dieksperimenkan, dan ini dapat dilakukan di laboratorium. Laboratoriumnya berupa apa? Laboratorium yang berupa greenhouse. Karena di greenhouse artinya satu lahan yang atasnya ditutup pakai plastik, sehingga dapat diukur suhunya, dapat diatur pencahayaannya, dapat diatur bahwa tidak ada pengaruh hama, semua dapat diatur di situ. Namanya seluruhnya dapat dikontrol. Ya. Maka di dalam eksperimen pertanian atau biologi biasanya dilakukan di greenhouse. Laboratoriumnya menggunakan greenhouse. Ini salah satu disebut dengan classical design. Apakah ini cocok untuk pendidikan? Jawabnya di sini tidak. Kenapa? Karena di pendidikan kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya variabel yang berpengaruh. Ya. Maka masuklah kita coba meningkat yang kedua, one shot case study design. Nah, ini dapat digunakan di setting sosial. Tapi kelompoknya hanya satu, hanya kelompok eksperimen, dikasih treatment, ya, kemudian ada perlakuan, kemudian ada post test. Cuma bedanya di sini kelompok diambil. Jadi one shot case study design ini adalah jenis eksperimen yang paling sederhana. Kembali di sini tidak seluruh model, tidak seluruh. Ini mirip dengan yang pertama tadi, dengan classical design. Kita tidak bisa mengontrol, ya,
Kemudian kita hanya mengetes di hasilnya di sini. Jadi di setting sosial, tetapi ini eksperimen yang paling lemah karena kita tidak bisa mengontrol seluruh variabel independen. Oleh karena itu lalu timbul kedua, ini yang nomor 3, one group, pretest, post-test, desain. Desain adalah rancangan, pretest tes sebelum eksperimen, post-test tes setelah eksperimen, one group hanya melibatkan satu kelompok. Ini dapat digunakan dalam setting sosial, hanya satu kelompok, ada perlakuan, bedanya adalah sekarang ada pretest dan post-test. Ini lebih baik dari yang pertama, kenapa? Kita tidak hanya melakukan post-test, artinya kita punya tes sebelum dilakukan perlakuan. Jadi misalnya satu kelompok siswa di satu kelas diberi metodologi pembelajaran, tapi sebelum diberi pembelajaran dites dulu hasil belajarnya seberapa. Nah, setelah metodologi tadi PBL diberikan, coba dites hasil belajarnya seberapa. Apakah ada peningkatan dari YE1 ke YE2? Ya, hasil belajar eksperimen pertama, pretest, dan hasil belajar post-test. Nah, ini sudah dapat membedakan. Kalau ini sama, berarti treatment ini tidak ada gunanya. Tapi kalau ini tidak sama, YE2 lebih tinggi, berarti treatment ini ada pengaruhnya. Tapi kalau misalnya YE1 ini setelah dibandingkan YE2, ternyata YE2 lebih rendah, berarti treatment ini malah membuat lebih rendah. Loh, gimana mungkin? Ya mungkin kan kalau treatmentnya misalnya tentang kenakalan anak. Di sini ada pembelajaran karakter sebagai treatment, siswa dites kenakalannya, sebelumnya mungkin banyak, begitu ada treatment pendidikan karakter, kenakalannya menurun, jadi bisa menurun. Oke, jadi ini one group pretest post-test design. Nah, dia hanya menggunakan satu kelompok. Apakah ini berlaku dengan kelompok yang lain? Belum tentu. Apakah bagaimana kalau dengan yang tidak pakai treatment? Kita tidak pernah tahu. Ya kan? Karena hanya menggunakan satu kelompok saja. Jadi ini, tapi ini lebih baik dari yang one shot case tadi. Kenapa? Karena kita mengukur dulu pretestnya. Nah, model yang berikutnya adalah two group post-test only design atau static group comparison design. Di sini sama dengan yang tadi, tetapi ada satu tambahan, yaitu ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Ya. Tadi bibit cabai di sini, ini bibit cabai yang sama, cuma yang satu tidak dikasih air, tidak dikasih pupuk, ya. Airnya mungkin tidak sebanyak yang di sini kasih air cukup, dikasih pupuk cukup. Lalu dites di sini. Apakah yang tanpa pupuk dengan yang pupuk hasilnya lebih baik yang pakai pupuk, post-test. Di sini sudah lebih baik karena sudah ada kelompok kontrol untuk membandingkan, sehingga dapat dibandingkan hasil produk di sini antara yang sudah sudah antara yang dikasih treatment dan yang tidak di sini. Jadi kalau begitu, kalau YE2 ternyata hasil cabainya lebih banyak dari YC2 yang kontrol ini, ya, maka berarti treatment ini mempunyai pengaruh terhadap dependent variability. Itu. Cuma kita tidak pernah tahu apakah pada waktu bibit yang dipakai di sini sama atau tidak universitasnya. Nah, kalau di bidang laboratorium kita bisa dicari bibit yang sama persis. Kalau perlu dari satu buah cabai yang sama juga, sehingga
ini relatif punya faktor-faktor lain dapat dikendalikan di sini. Nah, kembali ini cocok di setting sosial karena kita bisa membuat di awal ini kelompok kontrol dan kelompok eksperimen sama kita bisa. Nah, oleh karena itu untuk di bidang sosial dikembangkan yang ini menjadi ini. Disebut dengan control group, pretest, post-test design. Jadi ada pretest, ada post-test, ada kelompok kontrol, dan kelompok eksperimen. Pretest dilihat hasilnya, lalu post-test dilihat hasilnya. Sehingga dapat dibandingkan antara pretest kelompok grup C dan grup E, lalu juga dibandingkan antara post-test grup YC2 dan YE2. Dan kita bisa membandingkan pretest eksperimen di sini dengan di sini setelah diberikan treatment. Yang ini tidak diberi treatment, yang ini diberi treatment. Jadi, nah, eksperimen kita di dunia pendidikan setidak-tidaknya yang ini. Kenapa? Pertama punya kontrol grup, punya eksperimen, grup kontrol, dan ada pretest sebelumnya. Kalau pretest sebelumnya ini ternyata sama, mereka sejajar, maka membandingkan ini cukup, karena awalnya sama. Halo? Bisa lihat? Iya, Anu Prof. saya? Ya. Oke. Ya, Oke. Prof. Saya memastikan aja bahwa ini Maaf. yang saya sharing dapat Terputus-putus, Prof. agak. Memang saya lihat ada kurang. Oke. Jadi ini minimum kita yang ini. Jadi ada kelompok. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya nih dua grup ini di awalnya. Oleh karena itu kita berikan pretest, lalu kita post-test. Dan kita bisa membandingkan dua, antara kontrol dan eksperimen, di post-test, di pretest juga bisa, dan selisihnya antara pretest dengan post-test. Jadi saran saya untuk S2, setidaknya yang ini kalau mau dipakai, yang ini jangan. Ini lebih cocok untuk laboratorium. Ini jangan terlalu simple, hanya satu one group. Ini juga jangan. Tapi kita perlu tahu ternyata awal-awalnya diawali dari desain yang sederhana ini. Oke. Jadi setidaknya kita yang control group, pretest, post-test design. Nah, oleh karena itu yang berikutnya itu cocok untuk kita di dunia pendidikan. Mari kita lihat yang berikutnya. Pengembangan dari ini ada nggak? Ada. Factorial design. Dalam factorial design, ya, ini dapat digunakan di dua tempat nih. Laboratorium juga bisa, di bidang pendidikan juga bisa. Kenapa? Karena ada dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Satu variabel terikat, tapi ada dua perlakuan atau lebih. Jadi ini yang desain untuk perlakuannya lebih dari satu. Jadi misalnya tadi yang dieksperimenkan satu metodologi pembelajarannya dan yang kedua pemberian modulnya atau buku pelajarannya. Oke. Sehingga nanti di sini treatmentnya ada dua. Grupnya menjadi 4 dong. Grup kontrol, grup E. Grup kontrol, grup E dulu eksperimen. Eksperimen yang dikasih banyak nanti. Ini sekarang hanya kita buat ada eksperimen yang dikasih TA saja, artinya hanya metodologi pembelajarannya aja, dan eksperimen yang dikasih TA dan B dengan bukunya. Kelompok kontrol juga gitu. Kelompok kontrol ini yang tidak dikasih apa-apa dan yang dikasih buku saja di sini. Metodologinya tidak dikasih, sehingga nanti kita bisa membandingkan 4 ini. Ya, yang satu yang tidak dikasih apa-apa, dikasih buku saja. Kemudian kita dikasih di sini yang dikasih buku dan buku metode, dan ini yang dikasih
buku dan metode. Jadi apa namanya, kita bisa punya 4 kelompok atau setidaknya ada 3 kelompok. Kelompok grup C-nya hanya 1 boleh, tidak dikasih apa-apa. Grup E-nya ada 2 yang dikasih TA dan dikasih TA dan B. Artinya yang satu hanya dapat variabel metodologi pembelajaran, treatment-nya, yang satu metodologi pembelajaran dan buku. Jadi ada 2. Jadi paling tidak ada 3 kelompok, 1 kelompok kontrol dan 2 kelompok eksperimen. Ini disebut dengan apa tadi? Ya, factorial interaction design. Maaf, sebelum interaction. Factorial design. Maaf. Factorial design. Kayak ngajar itu biaya. Kalau nunggu saya Pak. Ya. Atau kan Rene setengah telur. Ya, oke. Maaf ini ada tamu. Baik. Jadi yang ini kembali factorial design yang melibatkan beberapa faktor. Maksudnya beberapa faktor adalah beberapa variabel independen. Jadi lebih dari 1 ya, jadi ada 2. Jadi paling tidak ada 3 kelompok. Maaf ini bisa hilangkan 1. Jadi grup C-nya cukup 1, tidak apa-apa. Lalu grup E-nya ada yang grup E yang untuk buku dan grup E-nya yang untuk buku dan metodologi pembelajaran. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ada interaksi, factorial interaction design. Apakah ada interaksi antara pengaruh, maaf nih tadi ada pretestnya, ada posttestnya ya. Lalu yang interaksi sama, desainnya sama, ada grup C-nya 1, grup E-nya ada 2, tapi kemudian nanti apakah buku dengan metodologi pembelajaran itu ada interaksi. Ya. Nah, untuk mengetes interaksi, tidak tahu Anda sudah pernah diajarkan belum? Itu untuk melihat variabelnya adalah A kalikan B. Jadi skor yang dari A dikalikan dengan B. Lalu untuk dilihat interaksinya. Atau di dalam ANOVA juga ada cara untuk menganalisis interaksinya sendiri. Ada beberapa model untuk analisis interaksinya di dalam statistik. Oke? Anda bisa cari interaksinya. Apakah A tadi metodologi pembelajaran pengaruhnya sendiri, buku mempengaruhi sendiri berapa, tapi juga apakah ada interaksi A dan buku ini. Ya. Oke. Dan ini dapat dites di dalam teknik analisis dalam factorial interaction design. Jadi desain faktorial tapi sambil menguji interaksi dari 2 independen variabel yang dieksperimenkan. Nah, kalau yang factorial interaction design, factorial design, itu yang lebih dari 1 variabelnya. Yaitu variabel independen. Tapi bisa juga Anda punya lebih dari 1 kelompoknya. Ya. Anda mengajarkan contoh. Anda akan kelompok itu bagaimana? Anda ingin menguji pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, tapi kelompoknya berbeda. Yang satu siswa kelompok IPS, yang satu siswa kelompok IPA. Jadi kelompoknya beda. Berarti ini bukan variabelnya yang lebih dari 1, kelompoknya yang lebih dari 1. Karena jangan-jangan Anda waktu punya hipotesis bahwa PBL itu lebih cocok untuk kelompok siswa yang sosial, tapi untuk yang IPA kurang besar pengaruhnya. Jadi Anda bedakan tadi.
Ada siswa yang dari IPS dan siswa dari IPA. Lalu diberi treatment metodologi pembelajaran. Maka ini yang disebut dengan Solomon. Solomon berapa ini? Two group design. Ya. Misalnya keganggu ini. Ada yang sedang masuk ini, sebentar ganggu ini. Jadi Anda bisa, Solomon ini tergantung menyebut berapa kelompok. Kalau two group ya sudah, 2 grup desain, Solomon two group desain berarti ada, dalam kasus ini adalah 4 group desain karena ada kelompok kontrolnya ada 2, kelompok eksperimennya ada 2. Kelompok kontrolnya ada yang IPA dan ada yang IPS, kelompok eksperimennya adalah IPA dan ada IPS. Nah, kemudian yang IPS, yang satu dikasih treatment, kemudian yang IPA, yang satu dikasih treatment, dan yang satu tidak. Jadi ada 4 grup, Solomon 4 group design. Karena jangan-jangan Anda punya hipotesis bahwa PBL tidak sama pengaruhnya kalau terjadi pada anak IPS dengan anak IPA misalnya terhadap hasil belajar. Berarti ada 4 grup. Ini menarik karena penelitian Anda nanti akan mendapatkan seberapa besar atau mana yang lebih baik, apakah PBL ini diterapkan pada kelompok siswa IPA atau lebih kelompok pada siswa IPS, mana yang dampaknya paling besar. Ini dapat dilihat seperti ini. Grup ini juga bisa dilakukan misalnya, enggak, saya tidak melihat IPA IPS, saya melihat misalnya siswa kota dan siswa di desa. PBL jangan-jangan lebih cocok untuk siswa yang di kota. Kalau di desa enggak, kurang besar pengaruhnya. Maka Anda bisa lihat di kelompok, di sini ada kelompok kota, ya. Kemudian yang tidak diberi eksperimen, kelompok siswa kota yang dikasih eksperimen, kelompok desa yang dikasih eksperimen, dan kelompok desa yang tidak dikasih eksperimen. Jadi ada 4 kelompok. Dan ini belum saya lihat yang ada di tesis Unindra. Group design ini. Ini saya kira boleh dicoba ini. Sekedar tinggal menambah kelompok aja sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yang lebih tajam. Oke. Maka disebut Solomon Group Design. Loh Pak, saya mau membandingkan tidak hanya IPA dengan IPS, tapi juga bahasa. Oh boleh, tambah 1 lagi, grup bahasa di sini. Berarti ada berapa? 6 kan? Grup bahasa yang tidak dikasih eksperimen, grup bahasa yang dikasih eksperimen, tambahnya 2. Jadi menjadi Solomon 6 Group Design. Pak, saya mau lebih hebat lagi. Gimana? Variabelnya jadi 2. Tidak 1 yang ditreatmentkan. Ya tinggal dikalikan aja. Berarti 6 ditambah 2 kali 2. Ada 12 kelompok karena variabelnya tambah kan. Jadi menjadi Solomon 12 Group Design. Karena variabelnya 2, kelompoknya 3. Jadi ada. Nah, ini silahkan. Tapi saran saya ini untuk disertasi aja. Menarik ini untuk disertasi. Tapi paling tidak ada yang ini. Yang 2 variabel boleh silahkan. Control group prestasi proses desain silahkan. Paling tidak yang sederhana. Kemudian yang 2 kelompok 1 variabel silahkan. Mungkin itu. Jadi 2 kelompok tapi 1 variabel. Atau 2 kelompok itu 2 kelompok. Tadi IPS sama IPS, ya. 1 variabel atau 2 variabel di 1 jenis kelompok saja. IPA semuanya. Yang kontrol juga dari IPA, yang eksperimen juga dari IPA. Saya kira ini dulu. Sampai di sini saya stop dulu.
dengan berbagai desain ini. Kalau nggak salah kan Anda sebenarnya sudah terima kuliah khusus metodologi eksperimen kan?